Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari kita belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 2. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Pembelajaran 3. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan yang ada saat itu, yaitu Nusantara. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Cita-cita Patih Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah Majapahit. 2. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Yaitu dengan mengikrarkan Sumpah Palapa. 3. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Yaitu dengan benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Setelah melakukan diskusi dengan temanmu, bacalah bacaan tentang Gajah Mada berikut. Gajah Mada diperkirakan lahir pada abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Dia diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja pada masa pemerintahan Raja Jayanegara dan menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggaldewi Jayawisnuwardhani. Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, yaitu Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Janji atau ikrar yang ia ucapkan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Pada saat itu, wilayah Nusantara saat itu meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaya, yaitu Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, yaitu Australia. Sumber www.kompasiana.com. Berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Asal-usul: Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karir: memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggaldewi.
Apa cita-citanya? Yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sikap dan nilai yang kita pelajari: kerja keras, terus menempa diri, dan nilai teguh pada pendirian dan sungguh-sungguh. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Mahapati Gajah Mada karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, takkan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukan kegiatan berikut. 1. Ceritakan pendapatmu. 2. Salin puisi tersebut. 3. Perhatikan baris-baris kata pada bait pertama dan ubah menjadi bahasamu sendiri. 4. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama. 5. Lakukan kembali pada baris berikutnya. 6. Bacalah kembali bait pertamamu. 7. Lakukan hal yang sama pada bait berikutnya. 8. Baca puisimu. 9. Bacakan puisimu di depan kelas. Mahapati Gajah Mada. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah mencatat nama besarmu. Betapa mengagumkan kepemimpinanmu, betapa membanggakan keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, para penerus bangsa takkan melupakanmu. Kisah dan tauladan kepahlawananmu, semangat menggebu dan pantang menyerahmu, dan kerja keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami berusaha terus membangun bangsa ini. Kami selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami selalu menghormatimu, pahlawan kami. Apakah kalian menyukai kisah Pati Gajah Mada? Pasti suka ya. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Ayo berkreasi, lakukan dengan kelompokmu. Materi SBDP, kita akan membuat laporan tentang keberagaman dengan menggunakan karton ukuran A3. Adik-adik, carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu dengan suku asal yang berbeda. Lalu, carilah keterangan tentang pulau asalnya, bahasa daerahnya, pakaian adatnya, rumah adatnya, dan kebiasaan adatnya. Gambar menggunakan bagan sebagai berikut. Contohnya, Edo dan Dayu. Edo berasal dari Pulau Papua, dari suku Dani, bahasa daerah Abun.
pakaian adat Koteka dan rok Rumbai. Rumah adat Rumah Honai, kebiasaan adat Mansorandang. Lalu teman yang satunya, pulau asal Bali, suku Bali, bahasa daerah Bali, pakaian adat kebaya Bali, rumah adat Gapura Candi Bentar, kebiasaan adat ngejot, yaitu saling memberi berupa makanan. Kesimpulannya, keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa dimaksud sumber daya alam? Ayo mengamati, kita akan mempelajari materi IPA. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu, amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapi keterangan manfaat sumber daya alam tersebut sebagai lingkungan sekitarmu. Lihatlah contoh berikut. Air. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Sumber daya alam hewan terdapat di hutan, manfaatnya untuk bahan makanan. Sumber daya alam kayu terdapat di hutan, manfaatnya untuk bahan bangunan. Sumber daya alam minyak bumi terdapat di tanah, manfaatnya untuk bahan bakar. Sumber daya alam batu terdapat di sungai, manfaatnya untuk bahan bangunan. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Misalkan, kayu. 2. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. 3. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Yaitu hutan dirawat dengan cara menanam kembali kayu yang telah ditebang. Sekian materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.